Halo semuanya, apa kabar? Sudah siap mendengar cerita hari ini? Yuk kita mulai. Cerita hari ini berjudul Dua Anak Berdebat. Kongzi berkeliling negara. Ada satu ketika dia pergi ke negara Qi. Kongzi dan muridnya Qilu pergi berjalan-jalan. Di jalan melihat dua orang anak kecil sedang berdebat dengan sengit. Kongzi merasa sangat penasaran, lalu berkata kepada Qilu, "Mari kita ke sana untuk melihatnya. Mereka sedang berdebat apa?" Qilu melihat dan melihat dua orang anak kecil. Lalu bibirnya berkata, "Dua orang anak kecil, hal serius apa yang bisa dikatakan?" Kongzi dengan serius berkata, "Itu tidak pasti. Terkadang anak-anak mungkin tidak memiliki pendapat yang lebih rendah dari orang dewasa." Wajah Qilu menjadi merah. Menemani guru datang melihat dua anak kecil itu. Kongzi dengan rendah hati bertanya, "Teman kecil, kalian sedang berdebat apa? Saya adalah Kongzi, mungkin bisa membantu kalian." Salah seorang anak kecil mendongakkan kepalanya, mengedip dan mengedipkan mata, lalu bertanya kepadanya, "Kamu adalah Lu Kuo Kongzi?" Kongzi mengangguk dan tersenyum. Dua anak kecil itu mengetahui dia adalah Kongzi, sangat gembira, lalu menariknya dan menyuruhnya untuk menjadi juri. Satu orang anak lalu berkata, "Kami sedang berdebat tentang masalah jauh dekatnya matahari dari kita." Pada waktu ini salah seorang anak menyaut dan berkata, "Benar, saya berkata siang hari matahari jaraknya dengan kita paling dekat. Karena bangun di pagi hari merasakan dingin, tapi siang hari berbeda. Matahari sedang memandang bumi, jadi matahari siang hari jaraknya lebih dekat dengan kita." Anak kecil lain meneruskan dan berkata, "Tidak benar, tidak benar. Pagi hari matahari jaraknya lebih dekat dengan kita. Pagi hari matahari terlihat besar dan bulat, akan tetapi siang hari matahari terlihat sangat kecil. Kamu bukankan mengira bahwa pemikiran anak kecil dibandingkan orang dewasa sangat jauh?" Kongzi mendengar debatan dari dua orang anak kecil ini. Mereka memiliki pendapat yang masuk di akal. Pendapat yang itu juga masuk di akal. Dia berpikir dan berpikir, sangat menyulitkan, dan berkata, "Oh, maaf. Permasalahan ini saya juga tidak tahu jawabannya. Tunggu, aku bertanya kepada seseorang yang lebih berilmu terlebih dahulu, baru datang lagi menjawab pertanyaan kalian." Mendengar perkataan Kongzi, salah seorang anak tertawa dan berkata, "Konon Kongzi berpengetahuan luas dan berbakat, namun saya rasa hari ini tidak begitu." Menunggu Kongzi dan Qilu pergi. Qilu karena tidak paham bertanya kepada gurunya, "Guru, Anda asal berbicara beberapa kata sudah dapat membohongi mereka. Tetapi kenapa Anda harus berkata diri sendiri tidak tahu?" Kongzi mendengar hal itu tertawa lepas dan menjawab, "Mengetahui adalah mengetahui. Tidak mengetahui adalah tidak mengetahui. Dalam belajar, kita tahu maka berkata tahu. Jika tidak tahu, maka berkata tidak tahu. Hanya dengan begitu, kita baru dapat belajar lebih banyak ilmu." Nah adik-adik, di alam semesta ini, kata tidak terbatas, pengetahuan tidak terbatas, dan pembelajaran tidak ada akhirnya. Tidak peduli seberapa hebat seseorang, pasti dia memiliki hal-hal yang tidak diketahui. Dalam proses belajar, kita harus menggunakan otak dan berpikir secara aktif. Jangan pernah merasa anak kecil tidak memahami apa-apa. Banyak-banyak mendengar pendapat anak kecil, maka akan mendapat keuntungan yang tidak terduga. Nah, apa yang bisa kita petik dari cerita hari ini? Kita tidak boleh sok tahu juga ya adik-adik. Walaupun mungkin kita lebih dewasa, lebih dinilai banyak tahu, tapi jika ada hal yang memang kita tidak tahu, kita tidak perlu malu. Kita hanya perlu mengatakan kita belum tahu. Dan nanti kalau sudah tahu jawabannya, baru akan dikasih tahu jawabannya apa. Nggak perlu jadi maksa ya adik-adik, nanti jadi malahnya jadi bohong.
Cerita kakak hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kalian suka dengan cerita-cerita kakak, kalian boleh bantu subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa.